Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis rekrutmen sumber daya manusia studi kasus pada PT Panca Buana Medan. Di sini kami yang beranggotakan Rianti Syaputri, NPM 21051600179, Debbie Amalia Sakinah Siregar, NPM 21056400402, Rini Wardani 2105160513. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Rianti Syaputri. Yang pertama ada latar belakang, yang dimana sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam operasional perusahaan dan organisasi, dan perannya tidak akan hilang meskipun teknologi berkembang pesat. Pentingnya peran manajemen sumber daya manusia kini tercermin dalam kebijakan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu tinjauan pustaka. 1. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, konsep Human Resource Department atau HRD, yaitu menurut Panggabean dalam Setiawan 2020, manajemen sumber daya manusia merupakan sistem yang dibuat dalam perusahaan yang kegiatannya dapat dilihat dari sisi pekerjaan atau analisis dan evaluasi pekerjaan, dan sisi pekerja atau kegiatan-kegiatan dalam perusahaan seperti pengadaan tenaga kerja. Yang ketiga ada fungsi dan tujuan Human Resource Department, yaitu menurut Luila dan Haryadi 2013, fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi manajerial perencanaan atau planning, lalu dan fungsi operasional atau pengadaan tenaga kerja, pengembangan atau development. Yang keempat ada konsep rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu ada nomor 5, tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen itu yaitu untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memilih pelamar-pelamar yang dianggap memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Yang keenam, proses rekrutmen, yaitu bisa kita lihat proses rekrutmen itu terdiri dari perencanaan rekrutmen, strategi rekrutmen, sumber rekrutmen, penyaringan, lalu kumpulan pelamar. Nomor 6, Nomor 7, metode rekrutmen, yaitu terdapat 2 metode rekrutmen, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Nomor 8, masalah dalam proses rekrutmen. Masalah atau kendala rekrutmen yang bersumber dari perusahaan, pelaksanaan rekrutmen atau lingkungan eksternal adalah yaitu kebijakan di dalam perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap proses rekrutmen yang dilakukan. Metode penelitiannya. Yang pertama ada observasi, yaitu peneliti melakukan observasi non-partisipan dengan cara mengamati aktivitas fungsi sumber daya manusia dan kinerja PT Panca Buana Medan. Wawancara, pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara pengambilan data dengan melakukan tanya jawab secara bertatap muka langsung dengan responden di PT Panca Buana Medan. Yang ketiga ada daftar pertanyaan atau kuesioner, yaitu daftar pertanyaan disusun untuk memberikan sejumlah pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis. Daftar pertanyaan diajukan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang lebih rinci PT Panca Buana Medan. Baik, selanjutnya akan disambung dengan saya, Debbie Amalia Sakinah Siregar, yaitu profil perusahaan PT Panca Buana Plasindo. Yang A, ada sejarah singkat perusahaan. PT Panca Buana Plasindo adalah grup dari PT Panca Budi Pratama, Tbk, perusahaan swasta yang bergerak di bidang kantongan plastik. Dengan berbekal pengalaman lebih dari 30 tahun, Panca Budi Group telah dikenal baik oleh pelanggan, khususnya distributor, agen, grosir, toko, dan pemakai akhir.
Panca Budi Group dikenal karena kualitas produk yang tinggi. Spesifikasi produk yang dapat ditentukan oleh para pelanggan sendiri, harga yang kompetitif, dan pelayanan pengiriman yang cepat. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan. Visinya menjadikan perusahaan plastik dengan jaringan distribusi terluas yang mengutamakan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan dan mitra bisnis. Misinya ada memperluas jaringan distribusi di seluruh Indonesia dan mancanegara. Yang kedua, meningkatkan standar produksi dan kualitas produk. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik dengan didukung tenaga kerja yang terlatih dan handal. 4. Menggunakan sistem informasi teknologi yang cepat dan tepat. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan kepuasan mitra bisnis. Selanjutnya, ada logo dari Panca Buana Plasindo dan nilai intinya. Logonya seperti gambar di samping, dan nilai intinya itu ada rasa hormat kepada setiap orang. Di sini dia menjelaskan, kami percaya bahwa menghargai dan menghormati setiap individu dengan menjunjung tinggi toleransi. Ada standar integritas yang tinggi. Kami menjunjung tinggi integritas kami dalam setiap aspek bisnis yang kami jalankan. Ada inovasi yang berkesinambungan. Kami percaya kreativitas, tekad yang kuat, keberanian mengambil resiko adalah pendorong kami dalam berkembang dan inovasi terus-menerus. Yang keempat, ada kerjasama yang dinamis. Kami sangat menghargai kesuksesan secara berkelompok dan tim. Yang kelima, ada fokus pada kebutuhan konsumen. Kami percaya bahwa kehadiran konsumen untuk kami layanin. Selanjutnya, ada struktur perusahaan seperti gambar di samping. Baik, pembaca selanjutnya akan disambung dengan Rini Wardani. Pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi karyawan di PT Panca Buana Plasindo Medan. Pertama, HRD akan melakukan seleksi atau memilah kandidat-kandidat yang telah memenuhi kualifikasi untuk mengikuti tahap uji pada rekrutmen. 2. Setelah terpilih, pihak HRD akan menghubungi para kandidat untuk mengikuti tes ujian psikotes. Ketiga, kemudian jika para kandidat telah selesai mengerjakan ujian psikotes dan dinyatakan lulus, maka akan dilanjutkan dengan interview bersama manajer HRD perusahaan. Keempat, setelah lulus pada tahap interview bersama manajer HRD, maka akan dilanjutkan dengan interview bersama pihak user atau direktur perusahaan. Kelima, setelah pihak direktur setuju untuk merekrutmen kandidat tersebut, maka pihak HRD akan memberitahukan kepada kandidat untuk masuk pada tanggal sekian dan harus membawa perlengkapan berkas administrasi yang diperlukan oleh perusahaan. Kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan di PT Panca Buana Plasindo Medan. Kendala yang dihadapi ketika melakukan proses rekrutmen adalah ketika para kandidat tidak membawa berkas yang sudah disuruh, namun para kandidat tidak membawanya, sehingga proses rekrutmen tersebut terhambat disebabkan oleh para kandidat. Proses penempatan dan orientasi pada PT Panca Buana Plasindo Medan. Untuk proses penempatan posisi rekrutmen itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketika membutuhkan helper atau butuh pabrik, maka akan dicari sesuai dengan klarifikasi untuk menjadi buruh. Jika membutuhkan untuk sales, maka diperlukan yang sudah berpengalaman agar proses job desk pada posisi tersebut berjalan dengan lancar, dan begitupun juga pada posisi lainnya. Penempatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada perusahaan tersebut. Mekanisme pengembangan karir dan faktor lain yang berkaitan. Pengembangan karir karyawan dapat dilakukan dengan pelatihan karyawan. PBID menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan perseorangan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, perseroan secara bersungguh-sungguh
terencanakan dan berkesinambungan, memusatkan perhatian untuk seluruh memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, baik secara teknis, fungsional maupun manajerial. Baik, dapat disimpulkan, proses rekrutmen dan seleksi di PT Pancabuana Plasindo Medan menyoroti pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan bisnis. Kendala utama dalam proses rekrutmen yaitu ketidakpastian kandidat dalam membawa berkas yang diperlukan yang menghambat proses tersebut. Penempatan karyawan dilakukan dengan sesuai kebutuhan perusahaan, memastikan posisi yang diisi oleh individu yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, pengembangan karir menjadi fokus utama perusahaan untuk menyediakan pelatihan yang beragam, baik secara internal maupun eksternal. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.